Kamu tahu, ada 4 presiden di Indonesia. Presiden yang pertama, gila wanita. Presiden yang kedua, gila harta. Presiden yang ketiga, benar-benar gila. Dan presiden keempat, alias saya, benar-benar bikin orang gila. Megawati Soekarno Putri 213 suara, abstain 5 suara. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004 merupakan Saudara Abdurrahman Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden terpilih berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 7 1999 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang ilmu undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya akan mengumumkan daftar susunan Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini disusun bersama-sama baik oleh saya, Bu Megawati, Pak Amin Rais selaku Ketua MPR, Pak Akbar Tanjung selaku Ketua DPR, dan Wiranto selaku Menkom Polkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi Bapak Presiden telah sampaikan, maka saya akan membacakan daftar susunan kabinet periode 1999 sampai 2004. Setelah mengalami beberapa hari melewati masa penggodokan dan diskusi bersama, maka inilah hasil yang telah bisa kami bersama capai. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia yang tentunya saat ini juga telah menunggu untuk bisa mendengarkan dengan seksama dan dengan ikhlas juga melihat apa yang bisa kami susun sampai saat ini. Menteri Dalam Negeri Letjen TNI Purnawirawan Suryadi Sudirja, Menteri Luar Negeri Dr. Alwi Shihab. Jadi Bapak nanti berangkat ke arah pukul 3 sore dan tiba di sana besok pagi. Hari ini, tanggal 28 Oktober 1999, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Presiden Abdurrahman Wahid telah membentuk Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Profesor Emil Salim dan membubarkan Dewan Penerangan serta Dewan Sosial. Pasti Bapak sudah mendengar, banyak warga Tionghoa yang mengeluh terkait ketidakpuasan dalam beribadah dan merayakan Hari Raya Imlek. Siapkan konferensi pers untuk pengesahan Hari Raya Imlek besok. Baik Pak, akan saya siapkan. Sesuai keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama
kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Mulai dari ini, saya menegaskan Hari Raya Imlek dan memberi kebebasan kepada umat Tionghoa untuk beribadah. Bapak, ini sebentar lagi sampai di Riyadh. Kami ingin merdeka, Gus Dur. Bosan ditindas seluruh adil. Pak Presiden, kami percaya ada solusi, Pak. Tolong kami. Tolong, Pak. Kami butuh kami. Saudara-saudara, silakan kalian berbicara dengan bebas. Di sini saya untuk mendengar, bukan untuk menghakimi. Nama Irian mempunyai sejarah yang sulit. Dalam bahasa Arab, Irian itu artinya telanjang. Saya kira kita harus mengembalikan kehormatan saudara-saudara kita yang ada di sini. Mulai sekarang, nama Irian kita berubah menjadi Papua. Bintang kejora boleh dikibarkan, namun sebagai lambang budaya, bukan bendera negara. Pendekatan harus kita mulai dengan humanis, bukan dengan kekerasan. Saya ingin menghadap ke Bapak Presiden. Baik, mari saya bantu. Pak Presiden, izinkan saya menegaskan bahwa pengibaran bendera bintang kejora merupakan simbol separatisme dan itu memicu ketegangan di Papua. Saya sangat paham dengan kekhawatiran itu, saudara. Tapi saya melihatnya dari sudut pandang budaya. Kita harus mendekati mereka dengan hati, bukan hanya kekuatan. Dengan segala hormat, Pak, itu berisiko besar dan perlu konsistensi hukum untuk menjaga kedaulatan negara. Justru karena saya ingin menjaga keutuhan negara ini, maka dari itu saya mengizinkan bintang kejora berkibar di sini sebagai budaya, bukan politik. Kita harus menunjukkan bahwa negara ini menghormati keberagaman. Saya khawatir saya disalahartikan oleh sebagian pihak, Pak. Kekhawatiran itu sangat wajar. Tapi percayalah bahwa pendekatan humanis akan membawa kita lebih dekat dengan rakyat Papua. Kesempatan untuk berbicara. Baik, perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Yang penting kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Papua adalah bagian dari Indonesia dan mereka perlu untuk dihormati. Tolong teleponkan Pak Wiranto dan Pak Sudrajat, suruh menghadap saya sekarang. Baik, Pak. Selamat siang, Bapak Wiranto. Anda diharap untuk menghadap Bapak Presiden besok. Baik, sampaikan kepada Bapak, besok saya akan pergi ke istana. Selamat siang, Bapak Sudrajat. Anda diharap untuk menghadap ke Bapak Presiden besok. Baik, sampaikan kepada Bapak, besok saya ke istana. Permisi, Pak. Ini Pak Wiranto telah tiba. Monggo, duduk dulu Pak. Pak Wiranto, baik Pak. Saya ingin berbicara dengan Anda terkait tentang strategi. Negara butuh kestabilan. Ada banyak tantangan terkait posisi Anda saat ini. Saya memahami Pak Presiden, apakah ada arahan khusus yang harus saya jalankan? Arahan saya sangat jelas Pak Wiranto. Demi kebaikan bangsa dan kepercayaan masyarakat, saya ingin Anda legowo untuk mengundurkan diri dari posisi Menko Polhukam. Apakah ini sudah menjadi keputusan final, Pak? Ini keputusan yang sangat sulit, tapi ini langkah terbaik untuk bangsa.
Saya harap Anda memahami, Pak. Baik Pak Presiden, saya akan mempertimbangkan permintaan ini dan memutuskan dengan bijak. Terima kasih atas pengertian Anda ya Pak. Saya yakin bahwa ini akan membawa kebaikan untuk negara. Baik Pak, memang jika itu keputusan Bapak, saya mohon izin mundurkan diri. Terima kasih. Bapak ada apa sore-sore menghadap Bapak Presiden? Wajah Bapak kenapa kok sedih? Jadi saya dipanggil Bapak tadi disuruh untuk mengundurkan diri. Terima kasih. Gus Dur sempat dianggap terlibat korupsi Bulu Gate dan Brunei Gate, akan tetapi Gus Dur tidak terbukti terlibat dalam kasus tersebut hingga saat ini. Kue, Ibu, Bapak, kuenya. Enggak Mbak, ini kita aja belum bisa beli makan. Selamat siang pemirsa, kami kembali dengan berita yang cukup mengejutkan mengenai Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur. Dalam sebuah laporan terbaru, terungkap bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam, Gus Dur telah melakukan perjalanan internasional yang sangat padat, dimulai dengan kedatangannya di India, lalu dilanjutkan ke Jepang. Beberapa pihak mempertanyakan efektivitas perjalanan tersebut, mengingat banyaknya isu domestik yang seharusnya mendapat perhatian lebih. Kritik muncul terkait dengan jadwal yang sangat terburu-buru ini, yang dianggap hanya memberikan dampak simbolis tanpa hasil yang konkret. Beberapa kalangan menilai bahwa Gus Dur lebih fokus pada citra internasional ketimbang menangani masalah-masalah penting di dalam negeri. Demikian laporan berita hari ini, kami akan terus memantau perkembangan ini dan memberikan informasi lebih lanjut. Saya Tasya Eka, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita berikutnya. Walah, negara lagi susah, Presiden malah jalan-jalan. Apa nggak capek tuh? Capek nggak capek, lihat aja kita nggak ada perubahan. Listrik mati melulu, harga naik terus, mau sampai kapan kita kayak gini? Jadi mereka di MPR sedang siap-siap mau memasukkan saya. Benar Pak, Ketua MPR telah merencanakan sidang Pak. Besok pagi sidangnya akan dimulai dan besar peluangnya mereka akan merasakan pembedaan Bapak. Sebenarnya saya sudah tahu. Dari awal, sebagian dari mereka memang tidak suka dengan cara saya memimpin. Ini lebih dari sekedar politik. Bagaimana cara merubah sistem? Kalau begitu Pak, apa langkah kita? Apakah kita akan menunggu keputusan mereka? Tidak, tentu saja tidak. Jika mereka menggunakan cara-cara yang tidak konstitusional untuk menjatuhkan saya, maka saya harus bergerak lebih dulu. Ini bukan soal jabatan, tapi soal demokrasi. Setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama perkembangan politik yang menuju pada kebuntuan politik akibat krisis konstitusional yang berlarut-larut yang telah memperparah krisis ekonomi dan menghalangi usaha penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang disebabkan oleh pertikaian kepentingan politik, kekuasaan yang tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah perundang-undangan. Apabila hal ini tidak dicegah, akan segera menghancurkan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa, serta berdasarkan kehendak sebagian terbesar masyarakat Indonesia, kami selaku kepala negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan: 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2. Mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan pembukaan partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi seperti biasa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi negara dan bangsa Indonesia. Jakarta, 22 Juli 2001, Presiden Republik Indonesia, garis miring Panglima Tertinggi Angkatan Perang KH Abdurrahman Wahid.
dengan mempertimbangkan Wakil Presiden yang melanggar Kitab MPR nomor 7 dari MPR dari 2000 tentang kedudukan dan kewenangan lembaga tinggi negara, kami memutuskan untuk memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kami telah memutuskan untuk mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dan menjaga sebagai Wakil Presiden. Saya tahu Wiro Nadia. Ayo. 2, 3, action. 1, 2, 3. Tuh, 2, 3. Bagaimana Pak pendapatnya Pak? Sin 18. Pak Wiranto, baiklah. Saya ingin berbicara terkait tentang situasi saat ini. Negara butuh kestabilan. Ada banyak tantangan terkait posisi Anda. Saya memahami Pak Presiden. Apakah ada arahan khusus yang harus saya jalankan? Dari sini memahami Pak. Saya ulang. Ini keputusan yang sangat sulit, tapi ini keputusan yang sangat berat untuk bangsa kita. Saya harap ada. Udah follow. Perang. Jiro. Sebenarnya saya. Dari awal, sebagian dari mereka memang tidak suka dengan cara saya memimpin. Ini lebih dari sekedar politik. Bagaimana cara merubah sistem? Kalau begitu, apa langkah kita? Apakah kita? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Dengan mempertimbangkan Wakil Presiden yang melanggar Kitab MPR nomor 7. 1, 2, 3, action. Action. Kok melet? 2, 3, action. Oke, saya. 1, 2, 3, action. Baik Pak, jika itu memang keputusan Bapak, saya mohon izin mundurkan diri. Terima kasih. 3. Satu, 2, 3. Jadi saya dipanggil Bapak tadi disuruh untuk mundurkan diri. Terima kasih. Lu orang mana? Lu orang mana? Oh, juga presiden. Ya, aku rakyat tahu kok gini. Tahu. Ketidakbebasan ya. I woke up in a new Bugatti. Tuh, piye toh aku. 1, 2, 3. Presiden.